12 dan kami ingin mewawancarai Ibu Sugiani terkait tugas PPKN kami yang ditugaskan oleh Bu Endah terkait kami itu mewawancara dulu, kemudian kita nanya apa saja kasus yang dihadapi oleh siswa, namun Bu Sugiani itu pernah menemukan itu dan apa saja hukumannya gitu. Dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, itu bisa itu ya menjawab pertanyaan juga, mungkin ada tambahan itu bisa diberikan dulu. Yang pertama, kira-kira Ibu pernah menangani berapa jumlah kasus selama Ibu menjadi guru di SMA Negeri 1 Puri? Iya, terima kasih untuk pertanyaan pertama ya. Tampaknya kalau ditanyakan Bu Sugiani menangani kasus itu, sebenarnya kalau dikatakan kasus itu berarti kan ini pelanggaran yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi ini terbilang berat lah kalau kasus ya. Tapi kalau itu istilahnya pelanggaran ringan itu yang berkaitan dengan KBM Ibu ya, proses belajar mengajar di jam Ibu itu ya memang tidak terlalu banyak, atau Ibu tidak pernah mengalami atau menemukan ya hal-hal yang bersifat terlalu lah bagi Ibu ya. Anak-anak alhamdulillah baik saja. Karena kalau itu Anda katakan kasus, kalau memang terjadi di kebetulan kelas yang saya ajar ya, tentunya ini kasus itu akan ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya kalau itu melibatkan anak yang melakukan pelanggaran berat, artinya sudah di luar dari ketentuan yang sudah ada di tata tertib sekolah, maka ini tentunya wali kelas yang akan yang akan memberikan nanti itu bukan langsung hukuman, tetapi harus berkomunikasi dengan semua pihak. Misalnya kasus ini sekarang di wali kelas itu yang berperan terhadap kasus yang terjadi, kemudian BK ini berkomunikasi, baru nanti kalau memang harus penanganan khusus karena ada kejadian-kejadian yang sudah di luar kewajaran, misalnya sebagai seorang pelajar ya, tentunya nanti akan diberikan kepada pihak yang lebih atas lagi, yaitu kepada pihak sekolah, tentunya kepada kepala sekolah untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Tapi kalau yang berkaitan dengan pembelajaran itu ya memang ada, karena itu yakin setiap bapak ibu guru itu memiliki kebijakan policy yang berbeda-beda. Kalau ibu sendiri sih untuk menanamkan kedisiplinan anak-anak memang awal sudah berkomitmen dengan anak-anak kelas. Misalnya kalau jam saya terlambat, ini juga tidak langsung saya justice anak ini terlambat, ini langsung saya hukum, tidak. Jadi ibu selalu mengingatkan aja bahwa mereka itu harus mampu atau bisa memilih. Kalau 1 kali 2 kali tidak bisa, kalau berkelanjutan ya maka ibu akan memberikan ya sedikitlah teguran-teguran bagi anak-anak, atau paling tidak kita juga sebagai guru menyelami, kenapa, ada apa sih anak ini, pasti ada sesuatu. Nah itu yang harus kita urai ya, permasalahan itu. Jadi sebagai guru juga harus bisa memberikan kepada anak-anak itu bagaimana anak-anak itu bisa mengubah sikap agar dia itu tidak terlena. Itu yang terjadi. Kalau misalnya anak-anak terlambat itu karena disengaja, misalnya ke kantin pada saat jam pelajaran berikutnya itu adalah jam pelajaran saya sudah berkomitmen juga sih sama anak-anak. Kalau mereka terlambat masuk, maka sanksinya itu ya anak-anak harus memberikan makanan seperti yang dia makan di kantin itu tadi, karena dia tidak bisa memilih waktu. Nah, dengan justice ini saya pikir anak-anak itu yang ada di kelas mungkin ini tidak membuat mereka menjadi ada senangnya, tetapi ini sebagai pelajaran anak-anak maka
dia tidak akan melakukan hal yang salah, sehingga dia itu bisa mendisiplinkan diri, sehingga dia harus segera masuk ke kelas sebelum jam pelajaran. Tapi kan ini bergantung sama ibu gurunya ya. Kalau saya seperti itu aja Mbak. Berarti kalau ibu tadi bilang kalau siswa tadi membelikan makanan yang di kantin tadi ya? Iya. Itu membelikannya ke Kepada anak-anak teman anak-anak sekelas. Iya. Oh, itu pun satu persatu anak atau Loh, kayak cuma tidak. Jadi bergantung. Kalau misalnya anaknya itu kebetulan yang datang itu rombongan, ya otomatis rombongan itu ada 3, ada 4, 5 terlambat. Ini tadi terlambatnya disengaja atau tidak disengaja, karena mereka paling tidak kan harus bisa melihat ya lingkungan. Kalau di lingkungan itu sudah sepi, nggak ada, dan mereka enak-enak tetap di kantin, itu kan juga termasuk salah satu biasanya harus mulai diikuti semacam itu. Maka bagi ibu tidak ada yang menyenangkan walaupun ini berupa sanksi ya teman-temannya ini nanti akan senang dengan sanksi yang ibu buat gitu. Jadi mereka harus patungan gitu. Jadi sanksinya juga apa ya Bu? Istilahnya tuh memberikan dampak kecil buat anak-anak yang selain dihukum gitu ya Bu. Iya. Karena itu juga kebaikan ya Bu. Untuk kebaikan, sehingga kalau anak-anak itu sudah tahu awal ya. Beda loh kalau mereka belum tahu, terus saya kemudian anak-anak masuk terlambat terus langsung sudah saya hukum seperti itu, kan nggak mungkin. Maka sebelum saya melontarkan kebijakan tadi, ini sudah ada kesepakatan gitu Mbak. Jadi kembali lagi juga ke tanggung jawabnya siswa yang ini ya Bu, yang Ya. apa melanggar Ya, yang peraturan itu. melanggar peraturan gitu aja. Oke. Jadi untuk kemudian kira-kira Ibu mungkin memberi masukan kepada kami sebagai siswa ya Bu. Ibu tadi kan bilangnya manajemen waktu, kita harus manage waktu dengan baik supaya kita nggak melanggar aturan dari guru atau aturan yang ada di dunia kita. Kira-kira Bu, selain manajemen waktu, biasanya kan Ibu kan menemukan kasus ini setelah istirahat ya Bu. Siswa-siswa ini telat masuk kelas, kira-kira ada cara lain nggak selain memanage waktu tadi? Ya, keberhasilan seseorang itu memang tidak bisa dipisahkan dari yang dikatakan kedisiplinan. Jadi menurut ibu itu adalah awal. Kalau di agama aja sudah dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya merugi ya. Mohon maaf, itu ada di agama saya itu kan surat Al-Asri. Jadi itu sebenarnya kalau kita pegang pedoman ya dari surat yang ada, bahwa manusia itu sesungguhnya kan merugi apabila kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik ya di surat Al-Asri. Jadi manusia itu merugi kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Itu dalam justice itu kan juga memberikan nasihat. Sebenarnya ditujukan nasihat anak-anak agar anak-anak itu tidak terlambat, sehingga dia bisa memanajemenkan waktunya agar dia tidak terlambat. Waktu terlambat itu tidak hanya mereka datang, mereka mengikuti pelajaran, tetapi dalam bentuk keseharian apapun, termasuk mengerjakan tugas. Itu kan kalau kita tidak manajemen waktu itu kita ada, maka lelet semua, Berantakan ya. berantakan. Jadi semua itu bergantung pada bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Gitu, Mbak. Ya, dan kasus yang terbukti ini tadi, siswa yang telat masuk ke kelasnya Ibu karena istirahat dengan alasan semangat terus istirahat dalam lingkup sekolah itu termasuk pelanggaran ringan, menengah atau berat ya Bu? Kalau mungkin kalau awal misalnya 1-2 kali itu saya anggap itu pelanggaran ringan aja. Karena kalau pelanggaran berat itu kan misalnya ada dari siswa kita itu sudah melanggar bagi batas kewajaran, baik itu
sosial, kemudian kemasyarakatan, kemudian misalnya ini yang berkaitan dengan tata susila, gitu. Kalau sudah dianggap itu menyalahi yang kasusnya tidak layak lah bagi seorang siswa, misalnya kriminal, misalnya mohon maaf bisa aja terjadi di dalam kelas itu, misalnya temannya semua tidak ada, tahu-tahu barangnya ada yang hilang, uangnya ada yang hilang, itu kan sudah termasuk pelanggaran berat. Tetapi kalau ada mereka itu terlambat ini 1-2 kali, tetapi kalau sudah dibiasakan ini yang tidak baik, gitu loh. Menurut ibu begitu. Ya. Terus ada potensi nggak Bu kalau misal ibu bakalan menaikkan hukuman atau sanksi yang ibu tetapkan kepada siswa-siswa dengan kebiasaan telat masuk kelas itu yang udah menjadi suatu kebiasaan yang normal gitu? Saya pikir tidak, anak-anak tidak akan melangkah lebih jauh atau mereka mencoba-coba. Kalau mencoba sih kita sebagai guru kan tidak kekurangan cerita ya. Guru itu kan ibaratnya dalang ya. Kalau hal ini itu masih dilanggar, kita bisa mencari solusi yang lain biar anak-anak ini tetap tertib. Tidak harus seperti itu. Mungkin tidak harus mereka itu membeli makanan karena memang pernah ada yang seperti itu. Tetapi itu tidak memberikan mereka hukuman untuk membeli karena mungkin dianggap mereka saya bisa membelikan ini. Misalnya itu kalau sudah melanggar apa yang kita lihat intensitasnya, kemudian kualitatifnya anak-anak itu pelanggaran itu yang bagaimana? Iya, keseringan gitu. tidaknya. Iya, hanya itu aja. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ya Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu. Maaf menyita waktu istirahat Gak Ibu. apa-apa, sama-sama. Semoga Ibu juga berdoa semoga apa yang ditugaskan kepada kalian ini merupakan proses pembelajaran yang bagi kalian itu tambahan ya. Semoga Anda bisa menggali, bisa belajar, bisa mendapatkan bahwa inilah keadaan-keadaan yang semestinya mengapa Bu Enda itu atau TKN itu ingin ya mendapatkan informasi dari Anda bahwa pelanggaran itu memang dimulai dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak semua tidak ada pelanggaran, mungkin Bapak Ibu guru juga tidak akan melakukan hal-hal yang misalnya memberikan hukuman dan sebagainya. Jangan dianggap ada peraturan itu untuk dilanggar. Nah, aturan itu kan harusnya untuk ditaati gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam.